Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Fajarwati. Saya dari kelas 3A2 NPM 38. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LKS yang telah saya buat sebagai tugas dari mata kuliah strategi pengembangan bahan ajar. LKS ini berjudul Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel, dengan struktur yang pertama yaitu sekolah untuk SMP Negeri 2 Pamanglipuro, mata pelajaran matematika, kelas 7 semester 1, alokasi waktu 2 kali 40 menit. A. Petunjuk belajar. Berdoalah sebelum mengerjakan LKS berikut. 2. Bentuklah kelompok maksimal beranggotakan 3 orang. 3. Kerjakan tugas-tugas yang ada dalam LKS ini dengan cermat dan teliti. 4. Diskusikan dengan setiap anggota kelompok. Apabila menemui kesulitan, dapat bertanya kepada guru. 5. Khusus untuk soal evaluasi, dikerjakan di buku masing-masing secara individu dan dikumpulkan. B. Kompetensi inti. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang meliputi toleransi, dan gotong royong. Kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kompetensi yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret yang meliputi menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau analis atau teori. Kemudian C. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, 3.6.1 mengidentifikasi kalimat terbuka dan kalimat tertutup. 3.6.2 mengenali persamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. 3.6.3 mengenali pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian kompetensi dasar 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Indikator pencapaian kompetensinya 4.6.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. D. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan hasil informasi dan penugasan, maka diharapkan siswa dapat 1. Siswa dapat mengidentifikasi kalimat terbuka dan kalimat tertutup menggunakan contoh-contoh kalimat yang diberikan. 2. Siswa dapat mengenali persamaan linear satu variabel atau PLSV dan penyelesaiannya. 3. Siswa dapat mengenali pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV dan penyelesaiannya. 4. Siswa terampil menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang selanjutnya E. Informasi pendukung. Pada informasi pendukung ini saya berikan beberapa materi terkait yang pertama konsep kalimat terbuka dan kalimat tertutup, dan yang kedua mengenai persamaan linear satu variabel. Yang ketiga mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Pada penyajian materi atau informasi yang terkait ini, tidak saya langsung berikan berupa materi yang utuh, namun saya berikan berupa paragraf-paragraf dan kalimat-kalimat rumpang supaya siswa mendiskusikan bersama teman-teman untuk pengisian kalimat ini, kalimat-kalimat rumpang ini, sehingga mereka mendapatkan materi atas usaha mereka
dan dari situ saya berharap mereka dapat belajar lebih sehingga materi yang disampaikan akan lebih mengena. Namun di sini juga informasi ini saya susun agar siswa tertuntun untuk mengisinya dengan materi yang diharapkan, seperti itu. Kemudian pada bagian akhir setiap pembahasannya saya berikan kolom untuk mengisikan kesimpulan yang mereka dapat dari materi yang telah mereka lengkapi. Setelah itu siswa diminta untuk untuk materinya juga sudah saya berikan contoh soal dan penyelesaiannya agar mereka ketika diberikan soal mereka bisa mengerjakan sesuai dengan yang dimaksudkan. Kemudian yang F yaitu tugas-tugas. Pada bagian tugas-tugas ini siswa diminta untuk mengerjakan soal yang diberikan dengan cara berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Dan apabila telah selesai, maka akan dilakukan presentasi sebagai mengetahui apakah siswa itu dalam penyajian materi dan penarikan kesimpulan itu sudah benar atau belum. Jika belum, maka akan diberi pembenarannya, seperti itu. Kemudian bagian G yaitu tugas individu. Nah, penugasan ini dilakukan untuk bahan evaluasi per anaknya. Jadi ini sifatnya dikerjakan per individu, seperti itu. Mungkin sekian presentasi LKS yang telah saya buat. Tentu saja masih banyak kesalahan dan kekurangan. Jadi Ibu semoga berkenan untuk merevisi LKS yang telah saya buat ini. Dan saya ingin menanyakan terkait IPK, Ibu. Menurut informasi yang saya dapat, lebih tepatnya karena saya menanyakan kepada kakak tingkat, ternyata dalam pembuatan IPK itu menggunakan tabel KKO. Nah, saya sudah diberikan tabelnya, namun saya masih kurang paham cara penggunaan tabelnya. Jadi saya mohon sedikit penjelasan dari Ibu. Sekian presentasi dari saya, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.